Pak, ini 500 ribunya kami keluarkan dari setiap untuk biaya operasional. Boleh, boleh, tak ada masalah. Akad sudah selesai, barang sudah terbeli. Yang salah sebelum akad. Karena apa? Karena memang itu yang dicari. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung bapak-bapak panitia. Karena memang itu yang dicari. Makanya orang berebut pengen jadi, mohon maaf, panitia kurban. Karena ketika ditengoknya, kurban tempat kambing, sapi tempat kawan saya aja. Hati-hati. Jangan salah, kalau seandainya kita salah beli hewan kurban yang kita beli demi mencari harga yang murah, memang hewan kurbannya besar, ternyata suntikan. Ini masalah nih Pak, dosa ditanggung siapa? Yang jelas dosa ditanggung penjual pertama, penipu dia berarti. Yang kedua, kita yang mencari kan tidak berhati-hati. Itu menjadi masalah Pak. Sampai di sini bisa dipahami. Saya gunakan malam hari ini bukunya Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada guru kita Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat dan ilmu yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Kita membahas persoalan tanya jawab saja. Nanti Bapak Ibu yang mau tanya silahkan angkat tangan langsung aja. Nanti langsung kita tulis. Baik. Dalil berkurban ini, fikih kurban kemarin sudah saya sampaikan, tentang nama dan lain sudah sampaikan. Sekarang dalilnya. Dalilnya di dalam Al-Quran, Allah berkata, fasalli li rabbika wanhar. Ini dah kalimat dalil umum. Dalil ini untuk semua orang yang membahas tentang fikih kurban mesti didahului dengan kalimat fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah atau berselawatlah. Wanhar, maka potonglah dengan keikhlasan kepada Allah. Artinya apa? Wa idza dzabhtum fa ahsaniz dzabha. Kalau kalian memotong hewan kurban, maka potong sebaik-baiknya. Sebaik-baik pemotongan hewan kurban ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang dimintai persyaratan oleh anaknya Ismail alaihissalam. Kata Ismail, ayah, kau akan dapatkan aku dalam keadaan bertakwa, tapi ada syaratnya. Sebelum memotong ada syaratnya. Syarat pertama, tutup mataku biar aku tak melihat kesedihan ayahku. Yang kedua, kalau motongnya yang cepat biar tidak rasa sakitnya. Yang ketiga, tajam. Jadi kalau tajam bisa cepat, bisa. Jadi yang keempat, kita sampaikan kepada ibuku bahwa aku dalam keadaan baik-baik saja. Artinya dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu yang membuat Nabi Ibrahim berdiri pada posisi yang kuat, tidak gentar sama sekali, karena anak yang diharapkan itu ternyata soleh, sangat soleh. Maka Bapak Ibu, dalil daripada kurban tersebut merujuk kepada sejarah Nabi Adam, Habil dan Qabil. Dalam Qabil dan Habil, Habil memberikan yang terbaik, Qabil memberikan yang tak baik. Qabil memberikan pisang, pohon buah-buahan, tapi sudah mulai agak sedikit busuk. Sementara Habil memberikan satu biri-biri yang gemuk, sehat. Dua cerita ini, termasuk Nabi Ibrahim, dijadikan dalil oleh para ulama, cerita tentang disyariatkannya kurban. Pertanyaannya, kalau begitu apa hukum kurban? Kan begitu. Ibu-ibu, hukum kurbannya apa? Ibu-ibu dulu. Wajib. Bagi siapa? Bagi siapa? Salah. Tidak apa-apa, tenang aja lah. Kata Nabi, fa innaha alayya wajib wa fa innaha alayya faraidun wa alaikum tatawwun. Wajib bagi Nabi saja, bagi selain dari Nabi sunnatun muakkadah. Ittafaqal ulama, sepakat para ulama
bahwa hukum kurban itu sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa maksudnya? Sunnah yang ditekankan, yang sangat dianjurkan. Derajatnya sunnah hampir mendekat wajib. Tapi tak wajib, hampir mendekat wajib. Tapi sebagian ulama yang lain daripada mazhab Imam Syafi'i mengatakan, sebagian, bukan semua, tapi sebagian daripada imam a'immatul li madhhabil Imam Syafi'i mengatakan hampir pada wajib bagi yang mampu. Nah, ini poin penting. Tapi kata Nabi dalam hadisnya, dalam kitabnya Ustaz Abdul Samad ini, begitu juga dalam hadis Nabi, fa innaha alayya faraidun wa alaikum tatawwu, bagi kalian sunnah, bagi saya wajib. Sehingga Nabi mengatakan, terimalah ini adalah kurbanku, ini kurban untuk diriku, keluargaku, dan dan umatku, kata dia. Jadi Nabi meniatkan kurban dia untuk diri dia, untuk keluarga dia, dan untuk umat-umatnya. Ini alasan dan dalil kenapa kurban satu kambing kalau di atas namakan kepala keluarga maka dapat semuanya. Artinya pahala dari sang suami, dari pahala kurban dia masuk kepada anak istri dia. Tapi kalau istri dia, enggak, untuk pribadi dia saja. Kalau anak dia, untuk pribadi dia saja. Kalau satu kambing. Tapi kalau satu sapi, tengok, kita satu sapi itu nama kita semua atau nama orang campur-campur. Kalau campur-campur nama orang berarti tidak. Kalau suami satu orang, maka sebaik-baiknya kurban di dalam rumah tangga itu di atas namakan suami, biar yang lain dapat. Tapi Ustaz, kami pengen juga atas nama kami, silahkan, tak ada masalah. Toh kurban ini sunnah, bukan wajib. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi kalau sunnah Ustaz, ya silahkan dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tidak berdosa. Tapi Pak Ustaz, ada yang mengatakan kalau seandainya tidak berkurban itu diancam sama Tuhan. Lihat dalilnya dulu. Kita lihat hadisnya. Kata Nabi, "Faman wajada sa'atan falam yudahhi fala yuqarribanna musallana." Kalau ada orang yang diberikan kelapangan rezeki harta dan lain sebagainya, tapi dia tak berkurban, jangan mendekat ke masjid kami. Jangan datang ke masjid kami, kata Nabi. Hadisnya lemah, dhaif. Lemah kata para ulama. Ulama hadis mengatakan hadis ini lemah. Kalau lemah tidak boleh dijadikan sandaran, diambil faidah boleh, dijadikan alasan tak boleh. Pertanyaannya muncul. Kalau seandainya sunnah, Ustaz, banyak yang tak mau berkurban, berarti mereka tidak menjalankan sunnah Nabi. Kalau tak menjalankan sunnah Nabi, ada dua kemungkinan. Satu orang fasik, yang satunya lagi orang munafik. Tinggal pilih yang mana. Kan begitu? Pertanyaannya, apa yang membuat kita tak berkurban? Orang yang tak mau berkurban tapi dia memiliki kelapangan rezeki dan dia tak berkurban, kategorinya pelit. Bakhil. Kenapa? Karena orang yang tak mau berkurban itu tak mau mengeluarkan duitnya. Kalau orang tak mau mengeluarkan duitnya untuk sedekah sementara dia tahu dimakan oleh yang banyak, berarti tandanya bakhil. Orang bakhil bagaimana? Di dalam Al-Quran disebut orang-orang yang pelit itu. Tapi kan ini tak wajib, memang tak wajib. Tapi orang pelit itu tidak akan banyak kawan. Orang pelit itu, kalau kalimat akhir daripada para ulama, orang yang diberikan kelapangan rezeki tapi dia tak berkurban, makruh. Haram tidak, makruh iya, kata para ulama. Meskipun tak semua para ulama mengatakan. Artinya Bapak Ibu, orang yang berkurban mulia. Makanya orang berbondong-bondong, para sahabat berbondong-bondong mau kurban itu. Ibnu Mas'ud sampai bilang kepada Nabi, kepada para sahabat yang lain tuh, dia memotong tak bisa memotong biri-biri, dia potong ayam. Ada yang bertanya, sahabat Ali bin Abi Thalib tak sanggup membeli kambing, dibelinya ayam. Itu motivasi. Seumur hidup dia kata, pokoknya seumur hidup saya harus berkurban. Coba bayangkan, loh, ini ada orang yang diberikan kemampuan tak mau kurban, berarti tandanya memang tidak mau menjalankan sunnah Nabi. Satu. Yang kedua, orang yang tak mau berkurban itu di dalam diri dia tidak ada keinginan untuk bersedekah. Meskipun tak sama dengan korun, tapi minimal agak mendekat seperti korun. Kenapa? Pelit, malas keluar duit,
seolah-olah duit yang dia miliki itu adalah hak dia seutuhnya. Bukan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Di dalam hak kita, harta kita nih, ada hak orang lain yang harus kita keluarkan, yang sifatnya wajib dan sifatnya sunnah. Kami cukup zakat aja Ustaz sekali setahun. Itu pelit tuh. Zakat kan wajib, memang harus dikeluarkan. Tapi kami kan kategorinya mampunya cukup-cukupan aja Ustaz. Ya tapi kan mampu, ya selesai. Jadi jangan cari alasan untuk tidak mau bersedekah. Makanya Bapak Ibu, sekarang bermunculan metode pengumpulan uang untuk kurban. Kenapa? Ada motivasi, semangat. Termasuk saya pribadi, kalau hari H ngeluarkan duit itu berat. 2.700.000 sekali keluarkan berat Pak. Tapi coba nyicil 100.000 per hari. Kalau per hari terlalu besar. 3 juta kali 10 30 dapat berapa? Satu sapi dan beberapa kambing. Tapi 1 bulan tabunglah 200.000 sebulan kali 10 sudah 2 juta. Paling tidak kalau 12 baru 24 juta, tinggal nambah sedikit lagi. Ringan. Tapi sekarang saya buat tabungan kurban. Khusus tabungan kurban di rumah itu Pak. Jadi di rumah saya itu ini bukan untuk ujub dan lain sebagainya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Di rumah itu ada beberapa tabungan yang kita siapkan. Ini untuk kelompok lansia yang kita kasih beras setiap bulan. Ini kelompok bayar gaji guru. Dan ini semua ada pos-posnya Pak. Jadi kalau kita sudah nyicil dari awal, di akhir bulan enak Pak, bukanya enak. Tapi kalau kita buka langsung di akhir tanpa harus nyicil, beratnya bukan main. Nah ini yang kita pikirkan. Artinya model ini sudah berkembang. Sekarang tidak begitu. Ada kelompok arisan sudah bangun tabungan kurban. Masjid sudah bangun tabungan kurban. Boleh, tak ada masalah. Ini muamalah. Yang salah duit kurbannya digunakan. Duit kurbannya sudah tabung jamaah, duit kurbannya dipakai masjid. Dipakainya untuk beli mikrofon tanpa izin daripada jamaah. Duit masjid kalau dipakai tanpa izin jamaah, itu masalah. Kecuali duit masjid yang sudah diinfakkan oleh jamaah, boleh kami serahkan seutuhnya kepada pengurus masjid, mau diapakan. Nah itu lain cerita. Pak, ini ada duit infak dari saya untuk kipas angin, jangan pakai untuk yang lain. Kalau untuk kipas angin berarti kipas angin. Ketua bilang kipas angin kita sehat semua Bu. Sekarang terserah ketua masjid mau diapakan. Itu baru bagus. Tapi kalau disebutkan syaratnya, kita harus menyelesaikan syaratnya. Kalau enggak berlaku. Duit itu enggak boleh diotak-atik. Kembali kepada poin tadi. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kurban, orang yang tak mau berkurban itu memang tidak ada motivasi dalam diri dia. Padahal kurban ini salah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah melalui para nabi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri melihat urusan kurban ini sangat-sangat bahagia sekali. Kenapa? Nabi bisa memberikan makan kepada orang-orang lain yang tak mampu. Bahkan non muslim boleh kita kasih. Siapa tahu dengan daging kurban yang kita kasih masuk Islam dia. Ini doa kita. Ya Allah, ini cerita nyata Pak, cerita nyata. Jadi ada seorang non muslim, fakta cerita ini. Non muslim, dia sering kok beli daging, tapi tiba-tiba di raya kurban itu dikasih daging kurban. Apa jawaban dia? Lain sedapnya daging kurban nih, kata dia. Serius Pak, besoknya dia ikut. Dia tidak masuk Islam tapi dia ikut. Apa hukumnya orang non muslim berkurban? Apa hukum orang kafir berkurban? Orang kafir berkurban, nilai agama tak dapat, nilai sosial dapat. Coba bayangkan, nilai sosial dapat, nilai ibadah pahala tak ada. Wong kafir gimana mau dapat pahala? Orang dia kafir. Logis kan? Logis. Tapi bolehkah mereka berkurban? Boleh. Atas nama siapa terserah. Kalau saya sarankan lebih baik biar bernilai pahala, orang kafir tadi kasih duit kepada misalkan Bang Tio, atas nama Bang Tio dia kasih, selesai itu Pak. Yang dia dapat itu secara urusan sosial dia dapat.
Tapi kalau orang kafir kita masukkan ikut berkurban, syarat pertama berkurban itu nomor satu Islam. Lah kalau dia tak Islam bagaimana? Dia tak terhitung kurban, tapi terhitung hibah, pemberian, atau bahasa lain kita ini sedekah saja. Sedekah pun dia tak dapat pahala sedekah, tapi urusan sosial kemanusiaan dia dapat. Sampai di sini sudah paham ibu-ibu ya, bapak ibu ya. Jadi hukum berkurban itu laisa biwajibin, kata Nabi. Umirtu bin nahri wa laisa biwajibin. Aku diperintahkan untuk berudhiyah, berkurban, tapi bukan urusan kewajiban. Nah, tapi kata para ulama mengatakan sekalipun tidak diwajibkan, tapi kepada muslim yang betul-betul beriman mesti dia berkurban. Kalau ada muslim mukmin dia mampu, dia tak berkurban dia, maka bisa kita katakan tidak beriman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi jangan remehkan meskipun sunnatun muakkadah, tapi bisa membuat orang tidak beriman. Nah, ini poin penting. Sekarang apa syarat-syarat kurban? Satu, Islam, bebas dan merdeka, budak tak boleh. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, budak-budak itu atau orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Misal saya punya tanggungan siapa? Istri, anak-anak. Kalau anak-anak, ini ada pertanyaan, Ustaz, kalau kami mengakekahkan anak kecil, dia kan belum balik, apa terhitung kurbannya? Nah, ini pertanyaan. Makanya Pak, afdolnya kurban untuk yang balik. Nomor 3, dewasa. Oh, berarti anak-anak tidak boleh? Boleh, tak ada salah. Untuk melatih dia boleh atas nama misalkan Nawa Ilmi Takiyah, boleh, tak ada masalah. Afdalnya yang lebih baik itu yang balik berakal. Bahkan kalau bisa yang afdalnya lagi yang bisa motong sekalian. Nah, bisa Bapak Ibu motong, beli kambing kurban, potong sekalian, itu yang paling baik. Karena sebaik-baik hewan kurban itu yang kita potong. Berarti tidak afdol kalau dipotong sama orang-orang. Afdol juga, maksudnya kalau kita sendiri turun tangan itu lebih baik. Cuman kan tidak semua orang kuat. Saya sekali saja ikut memotong sapi, la ilaha illallah, itu entah mati atau tidak sapi itu Pak. Saking tak sanggupnya Pak. Memang betul-betul ada spesialisnya. Kalau motong kambing oke lah, tapi kalau motong sapi belum kena tendangnya lagi, la ilaha illallah, itu memang ada spesialisnya Pak. Nah, cuma Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, spesialis pemotong sapi ini atau para penjagal-penjagal kurban ini tidak boleh dikasih daging. Berkali-kali ulama katakan, berkali-kali dikatakan, orang pemotong kambing, pemotong penjagal kurban tidak boleh dibagi upah dari daging kurban. Maka diambil dari mana? Duit operasional. Sekarang kita kaji dulu duit operasional nih. Duit operasional dipisahkan dari duit kurban. Kalau bercampur dikhawatirkan nanti temakan duit kurban. Kalau temakan haram. Sampai sini dah paham? Itu semua ulama udah sepakat itu Pak. Contoh 27 duit operasionalnya 100.000, berarti duit kurbannya berapa? 26. Dipisahkan, duit operasional sendiri, duitnya kurban sendiri. Ustaz, kami beli kambing itu kan harga dari sana tuh 17.500.000. Ini saya buka coki nih biar Bapak Ibu tahu, 17.500.000. Setelah kita kumpulkan jamaah, dapatlah hitungan per orang itu duit, misalnya contoh saja 2.600.000. Misal semua orang ditambahlah 100.000 untuk duit operasional. Pisahkanlah duit operasional ini tadi. Misal ada 40 orang, berarti 4 juta. Kan begitu? 4 juta disisahkan. Yang tadi 26 ini dikumpulkan, dibelikanlah ke sapi, anggaplah satu sapi 17.500. Setelah kita beli sampai di sono, kata penjual, karena bapak beli banyak, ndak usahlah bapak bayar 17.500.000, tapi bapak bayar 17 juta saja. Akad belum terjadi, dia kasih harga turunan 500.
500.000 dikali sekian banyak jumlah sapi, anggaplah 7 sapi, berarti berapa? 3.500.000. Tidak boleh dipakai untuk operasional. Cara amannya bagaimana? Ada cara aman? Ada. Bagaimana cara aman? Bayar 17.500.000, akadkan Pak. Kami beli dengan seharga 17.500. Selesai akad, kata yang tadi, yang penjual sapi tadi, Pak, ini 500.000-nya kami keluarkan dari setiap untuk biaya operasional. Boleh, boleh, tak ada masalah. Akad sudah selesai, barang sudah terbeli. Yang salah sebelum akad. Karena apa? Karena memang itu yang dicari. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung bapak-bapak panitia. Karena memang itu yang dicari. Makanya orang berebut pengen jadi, mohon maaf, panitia kurban. Karena ketika ditengoknya, kurban tempat kambing, sapi tempat kawan saya aja. Hati-hati, jangan salah. Kalau seandainya kita salah beli hewan kurban yang kita beli demi mencari harga yang murah, memang hewan kurbannya besar, ternyata suntikan, ini masalah nih Pak. Dosa ditanggung siapa? Yang jelas dosa ditanggung penjual pertama, penipu dia berarti. Yang kedua, kita yang mencarikan tidak berhati-hati. Itu menjadi masalah Pak. Masalah. Sampai di sini bisa dipahami. Atau ada hewan kurban yang belum layak untuk dikurbankan, sudah dikurbankan demi mendapatkan harga yang banyak. Mohon maaf, saya bukan mau mengatakan, tapi banyak Pak yang begitu tuh, banyak, termasuk para penjual. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tolong ini diperhatikan betul. Kalau sudah terjadi akad, maka boleh, silahkan. Sudah terjadi akad, nih Pak, kami kasih Bapak hadiah 500.000 per sapi. Dapatlah 3,5 juta, disampaikan kepada semua pengurus. Jangan makan surang, sampaikan kepada pengurus. Ini mau kita masukkan kemana? Masukkan ke operasional atau untuk biaya bayar orang-orang yang menjagal, terserah. Tapi kalau kita makan sendiri, itu tanggunglah resiko. Tanggunglah resikonya Pak. Karena itu bukan hak kita, tapi hak bersama. Makanya ada pertanyaan, apakah boleh duit operasional kurban yang bersisa dimasukkan ke dalam masjid? Kalau operasional tergantung kesepakatan panitia dan para penjagal atau panitia-panitia itu. Kita masukkan duitnya ini bersisa, boleh tidak kita masukkan ke masjid? Secara hukum tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau duit kurban yang bersisa Bapak Ibu masukkan ke masjid, pertanyaannya, apa ikhlas orang-orang yang berkurban itu? Harusnya mereka ke kita itu bukan membeli, mewakilkan. Ingat kalimat itu. Makanya kalau cuma diwakilkan, kita tidak boleh ngapa-ngapain Pak. Tidak boleh kita ngapa-ngapain. Maka kalau seandainya persoalan kurban dan bersisa duit kurban, sampaikan kepada jamaah. Nah, kapan itu harusnya Ustaz? Jangan di akhir, ketika nanti kumpulkan jamaah yang berkurban. Andai kata besok duit kurban ini ada sisa, bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Kami sepakat masukkan ke dalam duit operasional kurban. Halal? Halal, selesai Pak. Itu cuman iya. Kita persoalannya di akad Pak. Tapi gara-gara akad bisa jadi haram. Makanya poin pentingnya di situ Pak. Kita ambil contoh. Orang suami istri, laki-laki perempuan masuk hotel. Laki-laki perempuan masuk hotel. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Halal atau haram? Laki-laki perempuan masuk hotel, halal apa haram? Tergantung. Ada perbedaannya. Ada yang bedakan akad. Kalau yang sudah akad halal, yang belum akad haram. Sama begitu. Jadi jangan sepelekan persoalan akad ya. Jangan sepelekan persoalan akad. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan kemarin beberapa waktu yang lalu itu. Ini kita beberapa hari kita juga keliling tuh. Ustaz, ada jamaah yang suka ngambil daging kurban diam-diam, haram. Ambillah, haram. Ustaz, tapi ada jamaah yang tidak mau kepala. Yang tak mau kepala, jangan bagi kepala. Bukan itu maksud kami Pak Ustaz. Boleh tidak kami ambil yang mereka tidak mau? Misalkan yang tak mau Ridwan.
bagi dulu kepada Ridwan tadi. Nanti Ridwan katakan aku tak suka kepala, berarti boleh kami minta, atau untuk kami halal-halal. Sampai dulu kepada orangnya, sampai dulu kepada pemiliknya. Masalahnya setelah pemilik sampai dan disedekahkan atau tidak, itu urusan pemilik. Kalau kita ngambil dari belakang, itu hukumnya haram. Yang kita makan haram, yang menjadi daging kita haram. Kenapa gitu? Mencuri, merampok. Tapi kan kami dah kerja capek-capek. Iya, makanya ada duit operasional untuk membayar tadi. Sebenarnya tidak sanggup kita bayar, hanya saja sedikit, kalau bahasa kami namanya ihsan, kebaikan daripada jamaah mewakilkan kepada bapak-bapak, bantulah kami untuk memotong kurban, ini loh duit upahnya. Nah, gitulah bahasanya. Ini penting Pak, jangan sampai yang kita makan ini haram. Kurban ini halal, tapi gara-gara halal kita mencari keharaman, ujung-ujungnya jadi haram. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, silakan Bapak Ibu, sambil jalan yang mau tanya langsung angkat tangan aja Bapak Ibu, tidak usah malu-malu. Malu bertanya, insya Allah nggak sesat. Masjid kita namanya makmur, selalu makmur kita insya Allah. Baik, ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu-ibu aman? Bapak-bapak aman? Aman Pak? Jangan ragu-ragu. Kalau ragu bahaya tuh. Silakan Pak, ada yang bertanya, silakan. Pak De, jangan ragu-ragu Pak De. Biasanya Ustaz, boleh. Itu mereka membuat belanja obat itu kan kalpas yang dalam badan. Maksudnya? Artinya buat kita perlukan itu peserta bukan para belanja tanpa ada catatan apapun. Artinya si panitia langsung mengolah. Berarti mereka urusan panitia. Nah, bagaimana itu Pak Ustaz? Baik, duit itu langsung dibagikan saja, tidak ada akad. Yang pertama, ini yang menjadi masalah. Makanya perlu adanya kejelasan. Jadi kemarin Bapak Ibu, kesalahannya sebenarnya sepele saja, di situ saja kesalahannya. Maka kemarin saya bilang sama pengurus masjid, kumpulkan yang berkorban. Kalau jumlahnya 100, yang datang cuma 60 mewakili. Kenapa saya katakan mewakili? Karena posisinya lebih banyak yang datang daripada yang tak datang. Tapi kalau yang datang lebih banyak daripada yang datang, itu tak mewakili. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Itu satu. Yang kedua, kenapa perlu adanya akad? Kenapa perlu adanya penjelasan? Mohon maaf Pak, mereka ngasih uang 2.700.000 itu taunya apa? Apakah taunya kurban atau operasional? Kalau taunya kurban, kalau kita pakai haram, kita yang masalah. Makanya butuh penjelasan. Tapi kalau di depan, di awal, kan ada nanti dikumpul bersama nih. Nah, sampai dijelaskan di awal, itu lebih baik. Karena lebih aman. Karena mohon maaf Pak, masalahnya subhatnya itu di situ. Subhatnya di situ. Dari subhat bukan jadi halal tapi jadi haram. Sehingga terserah panitia. Kalau dia katakan ini 2.700.000, terserah panitia. Wah, ini sebenarnya bagian daripada akad, selesai. Kalau dia katakan begitu, kami seutuhnya menyerahkan kepada panitia. Ingat, panitia sudah punya coret-coretan berapa duit daging tadi, duit kurbannya, dan berapa operasional. Tetap oleh panitia harus dipisahkan. Tetap oleh panitia harus dipisahkan. Dan mohon maaf Pak, kalau persoalan jelas tak jelas keharaman ini harus jelas Pak. Tidak bisa ambigu, tidak bisa dia subhat, tidak bisa. Harus dijelaskan. Maksudnya bagaimana? Kata dia, terserah kepada panitia. Yang bicara terserah ini berapa banyak? 70 orang Ustaz. Berarti mewakili yang lain. Kalau begitu aman, enak insya Allah. Meskipun oleh sebagian madhab mengatakan, terkhusus madhab Imam Syafi'i, perlu penjelasan yang ditekankan. Tapi madhab Imam Abu Hanifah bilang tidak begitu. Kalau mereka sudah menyerahkan duit kurban, ini kami terserah urusan kepada panitia. Mau diapakan, mau berlebih, mau apa, terserah, kami serahkan kepada panitia. Selesai Pak. Itu akad yang aman untuk kita. Cuman kalau dia tidak ngomong, nih Pak, kurban saya 2.700.000. Sekarang pertanyaannya, Bapak tahu enggak 2.700.000 ini apa? Tetap harus kita sampaikan. 2.700.000 Pak, 26-nya untuk kurban, 100-nya untuk operasional ya Pak. Oke, halal.
Tapi Pak, kalau nanti ada sisa bagaimana Pak? Terserah pada panitia. Selesai itu Pak. Tidak usah diperibet, tidak. Imam Abu Hanifah tidak pernah meribetkan itu. Cuma kalau tak jelas, semuanya jadi haram. Nah itu dia. Makanya syubhatnya itu di situ. Oke Pak ya? Baik. Aman Ibu-ibu? Kulit Ustaz bagaimana? Ada yang tak suka kulit, ada yang tak suka kikil, ada yang tak suka kepala. Nah ini masalah nih Pak. Yang tak suka tak ada masalah. Yang masalah kalau kita ambil. Maka ketika kumpul nanti, sampaikan semua. Bapak Ibu yang tidak suka kulit, yang tidak suka kalau seandainya kulit ini, yang seandainya kepala ini kami ambil, ini minta sebenarnya. Bagaimana? Dijawab sama jamaah, kami ikhlas kalau kulit dan kepala Bapak ambil, silahkan, dan tulang-tulangnya sekali. Kalau begitu tidak ada isi kurban itu lagi. Silahkan. Kalau dia bilang begitu Pak, tidak ada masalah. Karena kita tahu yang berkurban itu menyerahkan kepada kita. Yang menjadi masalah, yang kita tak ketahui. Pertanyaannya, apakah semua kurban itu mengikhlaskan? Kan belum tahu. Makanya cara amannya adalah datang ke tempat orang yang berkurban, kasih ini. Nanti kalau dia tak mau, ya sudah, diserahkan kepada kita dalam bentuk sedekah, bukan lagi dalam bentuk kurban. Akad kita pertama kurban, akad kedua yang dia datang kepada kita namanya sedekah. Bebas, bebas. Sampai di sini bisa dipahami? Sudah aman sedikit kira-kira? Boleh Pak. Apa Bang? Tidak apa-apa. Abang itu abang ganteng waktu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan. Silakan. Misalnya kami ini bukanlah panitia, kami bukan panitia, tetapi kami bekerja. Atau kami panitia korban, tetapi bukan peserta korban. Oke. Nah, apakah kami itu boleh menerima daging itu? Baik. Karena selama ini Pak, itu memang terjadi. Dapat nyata. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, bolehkah orang meninggal berkurban? Orang meninggal berkurban. Oh, berkurban atas nama orang meninggal. Nama boleh. Orang meninggal boleh tak berkurban? Oh iya, baik. Baik, terjawab. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu, boleh enggak kami ini orang panitia itu dapat daging? Panitia. Sekarang kita lihat dulu, dapat daging dalam urusan apa? Dalam urusan upah haram. Dalam urusan kemasyarakatan boleh. Misal satu RT itu isinya 100. Satu RT, sapinya 2. Banyak enggak kira-kira? Satu sapi 80 kali 2 160. Berarti kan yang ikut cuma 14 orang. Kan begitu, sisanya mesti 1 kilo lebih itu dapatnya. Sekarang pertanyaannya, ini yang jadi panitia hampir 40 orang, yang tak jadi panitia 60 misal. Berarti yang dapat daging siapa? Yang dapat daging itu semua masyarakat dapat daging. Masalahnya tidak boleh diakatkan daging ini untuk upah, itu yang haram. Sampai sini bisa dipahami. Ini pahamnya harus begini dulu nih. Karena memberi daging, karena kau panitia, nih daging untukmu sebagai panitia, haram. Tapi kita kasih dia daging sama dengan masyarakat yang lain, karena posisi kita adalah warga tempatan, boleh Pak, tak ada masalah. Memberikan daging itu, daging kurban, 1 keluarga, 2 tetangga, 3 karib kerabat, baru kemudian yang orang-orang jauh yang mau kita kasih. Jadi yang pertama yang mana? Yang di situ dulu. Kalau non muslim itu tetangga dekat ada non muslim, kasih, tak ada masalah. 1 Pak ya. Baik. Yang kedua, boleh tidak orang meninggal berkurban? Dia sudah meninggal tapi mau berkurban. Masalahnya kan apa bedanya dengan orang berkurban atas nama orang meninggal? Kan beda tipis saja. Pertanyaannya itu, sekarang saya jawab. Adakah hukumnya bagi orang yang meninggal berkurban? Kata para ulama, ngapain? Tapi bolehkah? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau menurut saya tabzir Pak.
Lebih baik kita buat, misal bapak saya dah meninggal nih, saya bilang sama ibu saya mau mengkorbankan dia. Saya bilang lebih baik duit 2.700.000 ini cari orang yang tak mampu, masukkan nama dia, sampaikan kepada dia bahwa kita mau memberikan dia duit untuk berkurban, masukkan, pahalanya mengalir semua, termasuk yang meninggal ini sekali. Tapi kalau cuma untuk yang meninggal saja, mohon maaf Pak, kita melakukan itu dia sudah meninggal. Sampai di sini paham Bang? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ibadah yang bisa sampai pada dia, doa, amal soleh. Ini kan sedekah juga Pak Ustaz. Boleh kata para ulama, tidak ada masalah. Cuman peruntukannya tidak luas, dapatnya juga tidak banyak, hanya untuk diri dia saja. Tapi coba pakai nama orang lain, dari duit dia yang kita sedekahkan. Ya Allah, aku bersedekah sebagai anak untuk ayahku melalui kurban ini, tapi pakai nama si Anu. Dia dapat, orang tua kita yang meninggal dapat, kita dapat. Lo kalau cuma dia saja, maka Bapak Ibu yang sudah meninggal dan sudah pernah berkurban, tidak usah dikurbankan lagi Pak, tidak usah dikurbankan lagi. Kenapa demikian? Karena anak yang soleh yang berkurban itu sudah titisan bapak dia, sudah selesai itu Pak urusannya. Sampai di sini bisa dipahami. Ini poin penting karena banyak pertanyaan nih Pak, hampir setiap ada, sampai nanyanya itu jelas, Ustaz, udah dijawab masih juga ditanya lagi, masih belum ragu, masih ragu. Tapi kami pengen kali Pak Ustaz berkurban atas nama bapak kami Pak Ustaz. Silahkan Pak, silahkan, saya bilang, tak ada masalah. Nah, saya bilang begitu. Tapi sebaiknya Pak, berkurbanlah atas nama orang lain untuk orang tua kita yang telah mendahului kita. Sekarang kita lihat, ada kurban, hukumnya sunnah, tapi ada tetangga yang posisinya belum pernah makan sama sudah lama tidak makan. Artinya begini, susah banget, makan pun susah gitu. Mana yang paling penting? Kurban itu tadi. Jawab Bapak Ibu, kira-kira mana yang penting? Tetangga kita belum makan sudah 2 hari, besok kurban, kita bayar kurban. Pilih mana? Lebih baik mana? Lebih baik berkurban atau orang tadi? Kurban sunnah membantu wajib. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ini jangan salah paham ya. Ini poin penting untuk kita pahami. Jadi jangan salah paham. Kemarin ada permintaan begini, karena awak khutbah Jumat, apa kata dia? Ustaz, tolong sampaikan ancaman seberat-beratnya Ustaz bagi mereka yang tak mau berkurban. Tujuannya pengen menarik orang berkurban. Saya sampaikan, di mana letak hadis yang mau saya carikan? Cuman bisa kita katakan orang yang tidak mau berkurban karena apa dulu? Karena duit tak ada, atau karena malas, atau karena apa? Karena kemiskinan. Kalau karena kemiskinan, ingat baik-baik, kalau karena kemiskinan dan dia tak mampu kurban, adakah dosa bagi dia? Tak ada. Tapi kalau dia tak mau berkurban karena malas, duit ada, itu yang dikecam tuh yang begitu itu. Yang pelit-pelit nauzubillah itu yang begitu itu. Itu pekedit-pekedut semua masuk di situ itu. Bang Madid tuh di situ semua itu tempatnya itu. Sampai sini paham Pak? Sehingga ada pertanyaan Ustaz, kami pengen banget Ustaz berkurban, tapi kami berhutang, boleh enggak Ustaz kami berhutang kalau berkurban? Nah, jawabnya bagaimana Bapak Ibu? Boleh apa tidak? Boleh Bu? Jangan main boleh-boleh dulu Bu. Cepat betul bolehnya. Nah, kita lihat dulu. Yang mau berhutang untuk kurban, satu syaratnya, ukur kemampuan bayar hutang. Berkurban tapi tak mampu bayar hutang, berhutang untuk kurban tapi tak mampu bayar, maka hukumnya dosa. Sampai sini paham? Tapi saya pengen kali, misal saya gajian tanggal 28, lebaran tanggal 26, tanggal 4 saya bilang sama ketua masjid, Pak Ketua, saya pinjam duit ketua lu, duit pribadi ya, bukan duit masjid, duit pribadi 2.700.000, nanti tanggal 26 saya ganti, boleh enggak? Itu tolak ukurnya jelas. Yang pertama. Yang kedua, ketua, gaji saya kan sebenarnya 3 juta sebulan. Kalau langsung bayar itu kan habis. Tapi kalau saya pinjam duit ketua 2.700.000, saya cicil 3 bulan selesai ketua. Kata ketua, tak ada masalah, yang penting saya kurban. Boleh, boleh, asal tepat janji, jangan ingkar janji. Sampai sini paham? Yang salah, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita memang tak mampu berkurban, duit kita cuma
300.000, tapi kita tetap pengen banget kurban, belikanlah ke yang mampu kita beli, entah ikan, entah ayam, entah itu telur ayam, terserah, yang penting kita ikhlas niatkan motivasi kurban untuk Allah. Selesai Pak, jatuhnya dapat pahala sedekah, makan sama-sama. Tapi kalau bapak ibu niat motivasi kurban 300.000, bapak ibu belikan ayam, makan sendiri, mana sedekahnya di situ? Itu namanya rakus namanya. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Silakan bapak ibu, jika ada yang mau ditanyakan. Tidak usah ragu-ragu. Ini persoalannya memang persoalan betul dengan kurban. Ustaz, ada pertanyaan. Apa itu pertanyaan? Boleh tidak kepala kurban itu kami jadikan kepala kambing itu kami jadikan hiasan rumah? Itu kalau yang dapat kepala tutuh. Kalau dapat setengah, bagaimana cara menjadikan? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami? Jadi kalau seandainya betullah dia dapat kepala itu utuh, oleh sebagian ulama kontemporer ada yang mengatakan kalau sudah jadi milik dia, mau dia jadikan hiasan, mau dia jadikan bola, silakan, tak ada masalah. Sampai di sini bisa dipahami. Tapi boleh Pak. Apa itu Pak? Masih berkaitan dengan penelitian. Misalnya kami panitia juga dapat data luar misalnya. Banyak betul. Ini maksudnya ini. Kami itu panitia. Betul. Yang tadi kan mestinya kan tidak dapat data. Mestinya kecuali sebagai masyarakat. Oke. Kemudian yang kedua, setelah dapat data itu, apakah kami boleh mengambil? Misalnya saya sebagai panitia, saya ambil kepalanya, saya panitia, saya ambil kakinya, tulangnya, kakinya, lututnya, tanpa kami tidak ikut menormalkan misalnya, apakah itu haram. haram? Haram. Itu jelas keharamannya. Karena itu bagian mau kambing, mau kepala, mau tulang, mau lutut, mau kiki, mau kuku sekalipun, mau rambut sekalipun, yang kita bawa dari yang bukan hak milik kita, hukumnya haram. Nah, ada pertanyaan lagi begini, Ustaz, kalau kami jual, ini kan kulit nih nggak ada yang mau Ustaz, kami jual lah, kemudian duitnya kami makan Ustaz, kami belikan pada makanan, bagaimana? Ini yang terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Satu, haram kalau dijual. Kalaupun dijual, kata mazhab Imam Abu Hanifah, dijual, duitnya itu mau dikemanakan? Kembalikan kepada pemiliknya. Pertanyaannya, kemana kita mencari pemiliknya Pak? Cari tahu, memang harus cari tahu, harus, kan kita punya datanya. Itu yang pertama. Kalau pakai mazhab Imam Syafi'i, mutlak kata Imam Syafi'i tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau kita pakai mazhab Imam Abu Hanifah, kata mazhab Imam Abu Hanifah yang paling longgar, boleh, tapi duitnya kembalikan kepada orang. Maksudnya bagaimana Ustaz? Satu sapi kan ada kulitnya, ada 7 orang, sampaikan kepada 7 orang, Pak, karena ini sapinya Bapak, 7 orang ini, tak ada satupun yang mau kulitnya kami jual, ini duitnya. Kata mereka, ambillah untuk Bapak, halal. Sampai di sini bisa dipahami. Ustaz, kalau duit sisa sapi ini, misalkan ada sapinya 5, bersisalah duit itu dari situ, atau banyak barang yang diperjualbelikan dari situ, duit khasnya kami masukkan kepada kas masjid, boleh? Pertanyaannya, kata siapa boleh? Kata Imam Malik, kata mazhab Imam Malik, tidak boleh, kecuali sepengetahuan para yang berkurban. Ingat, yang berkurban ya, yang berkurban, bukan yang menerima daging kurban, yang berkurban. Kalau yang menerima kurban berarti semua masyarakat, ini tidak, yang berkurban. Sampai di sini bisa dipahami. Tapi oleh sebagian ulama kontemporer, kata dia mengatakan boleh, dengan catatan kita minta izin salah satu di antara mereka yang berkurban, maka duit tadi bisa diwakilkan untuk dimasukkan ke kas masjid, kata dia. Nah, itu lain lagi pandangannya ulama kontemporer. Karena kenapa Pak? Ini persoalan Pak. Karena memang mohon maaf, persoalannya sunnah tapi bisa jadi haram Pak yang kita makan. Kalau kita tak tahu, maka ini perdebatan di antara kalangan para ulama. Baik. Ada pertanyaan lain Bapak-bapak, Ibu-ibu, cukup? Siapa yang mau tanya silakan. Silakan. Terakhir. Tenang.
minimal kan Ha. ada oleh masyarakat satu masalah. Setelah itu kita tunjuk sama pengurus dari panitia Ditunjuk oleh pengurus untuk jadi ketua panitia. yang di korban lagi kita diberikan pokok dari gimana Maksudnya gimana? Kita ditunjuk sebagai panitia. Nah, terus tapi tiba-tiba dikasih sebungkus daging. Pertanyaannya, bungkus daging itu untuk apa? Kalau sebagai upah haram, kalau bapak masuk dalam warga setempatan, hitungannya satu kakak satu bungkus. Satu kakak satu bungkus. Dan itu tergantung jumlah dari satu kakak satu bungkus ya, tergantung jumlah daripada banyak daging. Kalau dagingnya tak banyak mungkin setengah kilo, kalau banyak 1 kilo. Dah. Kalau sebagai satu kakak bapak menerima diberikan itu bukan bentuk upah daripada panitia kurban, maka tak ada salah. Tapi kalau upah kurban, upah penjagal kurban atau upah panitia kurban, hukum diterima itu haram. Sampai sini bisa dipahami Pak ya? Memang kebanyakan begitu, itulah kami jelaskan. Itu tujuan kita menjelaskan yang semua Pak, bukan di sini aja, di mana-mana. Sampai kami berkelahi gara-gara ini aja Pak. Di boikotnya saya Pak, besok jangan masuk ustaz itu lagi gitu. Diharamkan ya kami. Terus kita mau halalkan yang haram kan tidak mungkin juga. Makanya kita kasih solusi. Nah, itulah solusi tadi. Solusi itu Bapak Ibu kita berikan untuk mengatasi problem yang sudah mendarah daging di masyarakat. Bisa dipahami? Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.